Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nisa Zuran, NIM 18043058. Di sini saya akan membahas yaitu pertanyaan tentang tugas pertemuan ke-14 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Langsung saja, pertanyaan pertama pada buku Balzan, yaitu teknologi apa yang dapat digunakan perusahaan untuk melindungi informasi, yaitu enkripsi kunci publik dengan menggunakan kunci publik dan pemantauan kunci privat, perangkat keras dan perangkat lunak firewall yang melindungi jaringan pribadi dengan menganalisis konten info yang masuk dan keluar untuk mencegah transmisi berbahaya yang tidak disengaja dari info yang tidak sah. Pertanyaan kedua, yaitu mengapa e-policies penting bagi perusahaan. Mereka adalah kebijakan dan prosedur yang membahas manajemen info bersama dengan penggunaan komputer secara etis di tempat kerja dan internet di lingkungan bisnis. Setiap perusahaan yang menggunakan komputer harus menerapkan kebijakan untuk keselamatan dan pemantauan komputer untuk memastikan setiap orang bertindak secara legal dan etis. Lanjut pertanyaan ketiga, yaitu apa itu etika dan mengapa itu penting bagi perusahaan? Etika itu adalah standar dan prinsip yang memandu perilaku kita terhadap orang lain. Ini penting bagi perusahaan karena menetapkan pedoman dan membedakan antara perilaku benar dan salah yang harus dimiliki orang di tempat kerja. Next, pertanyaan selanjutnya di buku Kelly yang pertama, yaitu mengapa keamanan informasi harus menjadi perhatian utama manajemen. Jenis keamanan ini memastikan keamanan data yang dirahasiakan dan penting bagi pengguna. Jika sistem informasi berhasil diimplementasikan dengan keamanan informasi, masalah akun yang diretas atau penipuan mungkin berkurang dan dapat dipantau karena keamanan total diterapkan. Informasi harus menjadi yang utama karena informasi merupakan kumpulan data yang bersifat rahasia dan penting bagi pengguna karena informasi tersebut dapat digunakan sebagai identitas atau hak untuk diketahui. Lalu pertanyaan kedua pada buku Kelly, yaitu apakah keamanan merupakan masalah teknis, masalah bisnis, atau keduanya? Dukung jawaban Anda. Apakah keamanan merupakan masalah teknis atau masalah bisnis? Bagi saya itu keduanya. Kenapa? Karena terkadang teknologi membawa kita pada kehancuran dan juga kekacauan. Jika hal-hal teknis akan membantu masalah tersebut, mengapa banyak contoh teknologi, sistem, atau program baru yang berdampak buruk bagi bidang teknis, seperti yang dikatakan Kim Nash, jangan khawatir tapi bangun. Orang, keamanan informasi kami dalam banyak hal gagal. Selalu ada pro dan kontra untuk segala sesuatu yang dibuat. Karena pengetahuan baru yang akan dipelajari dan ditemukan, ada banyak hal baru yang kita pelajari untuk menghancurkan sistem. Kim Nash menambahkan pernyataan tanyakan pada 11 tersangka peretas yang didakwa pada Agustus karena membobol TJX dan pengecer lainnya dengan cara Wi-Fi yang tidak aman. 40 juta nomor kartu kredit dan debit dicuri. Tanyakan prosesor klaim Medicaid di EDC agen outsourcing. Pada bulan Februari dia mengaku bersalah mencuri nomor dan tanggal lahir jaminan sosial dan menjualnya untuk digunakan pada pengembalian pajak palsu. Minta kurir yang disewa oleh Rumah Sakit Universitas Utah untuk membawa kaset cadangan ke penyimpanan di luar lokasi. Suatu hari di bulan Juni, dia menggunakan mobilnya sendiri alih-alih van yang diamankan perusahaannya. Rekaman itu berisi data tagihan untuk 2,2 juta pasien dicuri dari kursi depan. Meskipun perusahaan perbankan yang perlu memiliki keamanan yang lebih baik juga menjadi korban peretas, mari kita bangun dan menceritakan penemuan dan pemikiran Kim Nash.
Next, pertanyaan ketiga, kenapa Sarbanes-Oxley Act berdampak pada keamanan informasi? Bagian dari RUU tersebut mencakup tanggung jawab Dewan Direksi Perusahaan Publik, menambahkan hukuman pidana untuk pelanggaran tertentu, dan membuat peraturan untuk menentukan bagaimana perusahaan publik harus mematuhi hukum. Lanjut pertanyaan pada buku Loudon. Yang pertama, yaitu jenis masalah keamanan apa yang ditimbulkan oleh komputasi awan, seberapa serius mereka, dan jelaskan jawaban Anda. Karena komputasi awan sebagian besar terhubung dengan mengakses penyimpanan data, aplikasi, dan sumber daya komputasi online, masalah keamanan jelas merupakan masalah yang signifikan. Area berisiko seperti data yang disimpan di penyimpanan eksternal, penggunaan internet publik, multitenancy, dan sebagainya membuat mekanisme keamanan tradisional seperti identitas, autentikasi, dan otorisasi tidak lagi cukup untuk memastikan keamanan code. Masalah keamanan utama yang unik untuk komputasi awan meliputi: pertama, akses yang tidak sah. Peningkatan penerapan produk SaaS meningkatkan kemungkinan penggunaan layanan dan fitur tanpa pengetahuan organisasi. Kurangnya visibilitas dan kontrol. Organisasi akan memiliki tingkat visibilitas yang lebih rendah dan kontrol penuh atas akses data saat dipindahkan ke cloud, yang sangat bergantung pada model layanan cloud. Yang ketiga, botnet. Sumber daya komputasi yang dikumpulkan dalam infrastruktur komputasi awan menyediakan cara yang mudah dan murah bagi penyerang untuk memulai serangan botnet dari jarak jauh pada sekelompok sistem. Selanjutnya, pertanyaan kedua pada buku Loudon, faktor manajemen, organisasi, dan teknologi apa yang bertanggung jawab atas masalah keamanan cloud? Sejauh mana keamanan cloud merupakan masalah manajemen? Yang pertama, manajemen. Perusahaan memperketat keamanan untuk area tanggung jawab mereka. Keamanan Amazon untuk layanan cloud-nya menyisakan sedikit peluang. Perusahaan menjaga batasan yang cermat di sekitar stafnya, mengawasi apa yang mereka lakukan setiap hari, dan menginstruksikan tim layanan untuk membatasi akses ke data melalui perkakas dan otomatisasi. Lalu yang kedua, organisasi. Organisasi yang menggunakan layanan cloud seringkali perlu menerapkan kontrol tambahan di tingkat penggunaan aplikasi dan data. Lalu yang ketiga, teknologi. Mengelola keamanan dan privasi untuk layanan cloud mirip dengan mengelola infrastruktur TI tradisional, namun dengan risiko yang berbeda. Perusahaan perlu merevisi praktik keamanan cyber mereka menggunakan layanan cloud publik sehingga memungkinkan mereka melindungi data. Pertanyaan ketiga yaitu, apa langkah yang dapat diambil organisasi untuk membuatnya sistem berbasis code lebih aman? Organisasi dapat membuat sistem berbasis code mereka menjadi lebih aman, yaitu dengan yang pertama, membatasi akses ke sistem untuk orang-orang penting, meningkatkan firewall, menyiapkan enkripsi, mencadangkan file sensitif, data rahasia sebaiknya tidak digunakan. Selanjutnya, pertanyaan keempat yaitu, haruskah perusahaan menggunakan code publik untuk menjalankan sistem misi kritis mereka? Menurut saya, perusahaan tidak boleh menggunakan code publik, terutama untuk menjalankan sistem yang sangat penting. Ini karena faktor mission critical ke suatu sistem sangat penting untuk operasi bisnis. Code publik adalah sistem komputasi yang memungkinkan akses ke database orang-orang jika mereka ingin membeli dan mendaftar ke sistem mereka. Ini berarti siapapun akan memiliki kemampuan untuk melihat dan mengubah data perusahaan yang mungkin tidak benar-benar diinginkan oleh perusahaan untuk akses oleh pihak ketiga. Bila menggunakan faktor-faktor ini, pasti akan mengakibatkan kegagalan operasi bisnis. Ini bahkan bisa mengakibatkan gejolak sosial dan masalah lain seperti kehilangan klien dan keuntungan. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan
janggal mohon maafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.